Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi di Matematika Dasar 1. Kali ini kita akan bahas mengenai teorema dasar kalkulus pertama. Nah, tujuan dari kita mempelajari mata kuliah pada week ini adalah ketepatan menggunakan teorema dasar kalkulus 1 untuk menentukan turunan dari integral. Oke, nah kalkulus itu sebuah studi tentang limit. Nah, kita kemarin sudah belajar ya, yang terpenting ya, masalah penting di dalam limit ialah mencari turunan dan mencari integral tentu, yang mana keduanya pastinya sangat berkaitan erat. Nah, turunan didefinisikan sebagai limit H mendekati 0 dari fungsi X ditambah H dikurangi fungsi X dibagi dengan H. Yang mana kita tahu juga bahwa limit H mendekati 0 dari Fc plus H min Fc per H itu adalah turunan di sebuah titik C. Nah, untuk integral tentu, kemarin kita sudah pelajari juga bahwa integral 0 sampai A, ya, 0 sampai batas atas A dari suatu fungsi itu bisa dinyatakan secara definisi adalah limit saat norm P mendekati 0 dari jumlah Riemann atau sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fxi sebagai panjang dan delta Xi sebagai lebar. Ya, di mana itu jumlah Riemann menyatakan jumlahan dari poligon-poligon yang dibagi di bawah kurva Fx. Oke, nah perkembangan penemuan kalkulus sendiri ya pada sebelum Masehi, abad kelima sebelum Masehi, itu Archimedes sudah menemukan atau mempelajari tentang luas daerah kurva. Dan di abad keempat sebelum Masehi, Blaise Pascal dan Isaac Bore juga sudah menyatakan konsep kemiringan garis singgung yang mengarah ke turunan. Namun pada abad 3 sebelum Masehi, inilah pada saat itu booming tentang kalkulus. Kenapa? Karena Newton dan Leibniz walaupun dari dua penemuan yang berbeda bisa mengaitkan hubungan erat antara turunan dan integral tentu. Oke, kita telaah dulu dari hubungan kecepatan dan jarak tempuh. Nah, misal ya sebuah kecepatan benda pada waktu t itu menyupakan fungsi t ya, ft. Kita tahu bahwa kecepatan biasa dilambangkan dengan v. Fungsinya adalah 1/4 T pangkat 3 ditambah 1. Jadi kecepatan ini bergantung pada waktu, di mana hubungannya adalah 1/4 waktu pangkat 3 ditambah dengan 1. Nah, bagaimana kalau kita dari pengetahuan mengenai fungsi kecepatan ini yang menentukan jarak tempuh pada waktu 0 sampai 3? 0 sampai 3. Nah, kita tahu kan kemarin jarak tempuh kalau diturunkan itu menjadi kecepatan. Nah, sekarang dibalik, kita tahu fungsi kecepatannya, bagaimanakah fungsi jarak tempuh ya pada waktu T-nya dari 0 sampai 3. Oke, nah kita bisa melimitkan ya dengan X mendekati tak hingga ya sejalan dengan pada saat N mendekati tak hingga kemarin ya. Dari sigma I sama dengan 1 sampai N ya dari fungsi Ft dikali dengan delta T-nya. Nah, atau dengan kata lain kita mengintegralkan ya dari 0 sampai 3 ya 1/4 T pangkat 3 ditambah 1 dt. Nah, kalau kita hitung ya integral 0 sampai 3 1/4 T pangkat 3 ditambah 1 dt pakai pengubah boneka T ya, tidak harus selalu X, ini akan menjadi 1/4 3 tambah 1 T pangkat 4 ditambah T, integral tentu berarti substitusi batas bawah dan batas 1/16 T pangkat 4 ditambah T dari 0 sampai 3, maka akan menjadi 1/16 ya, 3 pangkat 3 ditambah 3 dikurangi 1/16 0 pangkat 3 ditambah 0 atau sama dengan 27/16 ditambah 3. Nah, ini akan sama dengan 129/16. Oke. Kita sudah dapatkan nih jarak tempuhnya ya dengan menggunakan apa tadi? Dengan menggunakan pendekatan limit dan kita menggunakan integral 0 sampai 3 karena yang diminta adalah jarak tempuh pada waktunya 0 sampai 3.
Nah, sehingga jarak tempuh atau kita bisa nyatakan sebagai Sx ya dapat didefinisikan sebagai integral 0 sampai x gitu kan. Kalau kita nyatakan secara umum tidak harus sama dengan 3, tapi kita nyatakan t-nya sama dengan x, ya maka jarak tempuh itu bisa dinyatakan sebagai integral 0 sampai x dari fungsi kecepatan tadi. Ya. Oke, nah jika Sx diturunkan, ya jika kita turunkan lagi jarak tempuh, pasti kita akan menemukan fungsi kecepatan, tapi di dalam variabel x. Nah, inilah yang nanti menjadi dasar dari teorema dasar kalkulus pertama. Oke, nah kita ke kasus lain ya mengenai fungsi laju dan kecepatan terakumulasi. Nah, apa sih yang disebut dengan fungsi akumulasi? Ya, fungsi akumulasi adalah sebuah fungsi yang mengakumulasikan luas di bawah kurva, ya, mulai dari suatu nilai tetap sampai dengan suatu nilai variabel. Oke, misal, ya, sebuah fungsi akumulasi AX itu adalah kita mengakumulasikan luas di bawah kurva 2/3 ditambah 1/3 T. Maka kalau kita gambarkan, kita punya variabel T di sini. Kemudian di sini kita punya T. Di mana Ft-nya itu adalah sama dengan 2/3 ditambah 1/3 T. Ya, kalau kita menggambar grafik, berarti pada saat T-nya 0, Ft-nya atau U-nya adalah sama dengan ya, berapa? 2/3. Pada saat T-nya 0, maka di sini adalah 2/3. Ya, sehingga mungkin kita nyatakan ini sebagai X ya. Kemudian misal di sini pada saat 1, maka Y-nya adalah sama dengan 2/3 ditambah 1/3. Sama dengan 1. Sehingga grafiknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan fungsi akumulasi? Nah, fungsi akumulasi itu menyatakan luas di bawah kurva, ya, seiring dengan pertambahan variabel x. Ya, seiring dengan pertambahan variabel x. Jadi misal, ya, yang diminta adalah 0, ya, dari 0 sampai dengan x. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi akumulasi. Saya arsir ya ini. Nanti ini bisa dinyatakan sebagai. Nah, untuk mencari itu kita menggunakan konsep tadi ya, integral 0 ya. Jadi nilai dari suatu nilai tetap. Nah, nilai tetap di sini adalah T-nya sama dengan 0 ya, sampai suatu nilai variabel. Nah, variabel di sini maksudnya adalah T-nya sama dengan X. Nah, itu disebut AX itu disebut sebagai fungsi akumulasi. Oke. Nah, kalau kita ada fungsi akumulasi, ada juga laju akumulasi. Nah, laju akumulasi adalah pada saat T sama dengan X sama dengan nilai fungsi yang sedang diakumulasikan pada saat T-nya sama dengan X. Nah, kemudian posisi ya seperti tadi itu adalah sebenarnya kecepatan yang terakumulasi. Oke, contoh. Misal kita menggunakan kuas untuk mengecat daerah di bawah kurva. Ya, kita punya sebuah daerah ya. Misalnya daerah temboknya ini misalnya. Ya, ini sebuah tembok yang kemudian mengecatnya pasti dengan sebuah kuas ya, dengan sebuah kuas yang kita tarik. Misalnya ini kita tarik ke bawah, bisa ke samping dan sebagainya ya. Luas terakumulasi adalah luas daerah yang tercat, ya kan? Nah, sedangkan laju pengecatan ya atau laju akumulasi adalah laju waktu pengecatan. Jadi karena alat kita adalah sebuah kuas ya. Nah, ini misalnya ini sedang mengecat, ya kan? Nah, maka luas daerah yang dicat tadi itu namanya luas terakumulasi, sedangkan kita mengecat kan butuh waktu. Nah, laju waktu pengecatan itu disebut sebagai laju akumulasi, yang pastinya laju pengecatan itu bergantung pada lebar kuas yang sedang dipegang oleh orang yang mengecat tersebut.
Oke, yaitu sama dengan tinggi fungsinya ya. Oke, yang kedua. Nah, sebuah benda di titik asal ini menjelaskan yang posisi sebagai kecepatan terakumulasi ya. Sebuah benda di titik asal pada waktu T sama dengan 0 mempunyai kecepatan diukur dalam meter per detik dengan fungsi kecepatan ya, ini fungsi kecepatan. T per 20 pada saat T-nya 0 sampai 40. Dan T sama VT sama dengan 2 pada saat T-nya lebih dari 40 sampai kurang dari sama dengan 40. Dan VT-nya kecepatannya sama dengan 5 dikurangi T per 20 pada saat waktunya lebih dari 60 detik. Oke. Nah, kalau kita gambarkan fungsinya, ya maka ini adalah fungsi yang apa namanya pada daerah X tertentu dia berbeda ya perlakuannya, ya beda bentuknya antara 0 sampai 40, 60 sampai 40 dan lebih dari 40. Oke, untuk yang 0 sampai 40 ya fungsinya adalah T per 20 ya. T per 20 kita kasih warna beda saja. Ini, nah pada saat 40 sampai 60 konstan ya sama dengan 2 lurus. Nah, pada saat apa namanya lebih dari 60 maka fungsinya turun ya, dimangin seperti ini. Oke, begitu adalah pencerminan dari fungsi yang dinyatakan sebagai VT atau kecepatan tersebut. Nah, oke. Nah, jika kita ingin ya mencari berapa sih apa namanya posisi suatu benda ya, misalnya dari waktu 0 sampai 100 menit misalnya. Nah, berapakah posisi benda pada saat 100 menit dari waktu awal? Ya, misalkan F besar A itu adalah sebuah fungsi posisi ya pada saat waktunya sama dengan A, maka F besar A itu adalah sama dengan integral 0 sampai A dari fungsi ya. Oke. Karena ini fungsinya sepotong-sepotong, maka kita pecah batasnya menjadi ya kalau kita cari ya berapakah kecepatan posisi benda pada saat T-nya sama dengan 100 detik, maka kita pecah menjadi 0 sampai 40 menggunakan fungsi T per 20, kemudian 40 sampai 60 menggunakan fungsi 2, ya, kemudian 60 sampai 100 menggunakan fungsi yang ke akan dihitung integralnya untuk menyatakan berapakah posisi benda ya pada saat T-nya sama dengan 100. Oke. Kita tulis di sini ya. Oke, apa tadi? Integral 20 tambah 60 sampai 100 T per 20 dt. Oke, sama dengan T kuadrat per 40 tambah T sampai 60 tambah T min kuadrat per 40 dari 60 sampai 100. Nah, sama dengan kuadrat per 40 tambah 2 kali 60 dikurang 40 ditambah 5 kali 100 min 100 kuadrat
dikurangi kali 60 min 60 dibagi. Oke, silakan dikerjakan untuk mendapatkan berapakah posisi benda tersebut pada saat T-nya adalah sama dengan 100. Oke, nah tadi masih pengantar ya. Nah, apa sih sebenarnya bunyi dari teorema dasar kalkulus pertama? Nah, teorema dasar kalkulus pertama menyatakan, misalkan F kontinu pada interval tertutup A sampai B, ya, dan misalkan X adalah sebarang titik atau variabel dalam AB, maka jika sebuah fungsi diintegralkan, kemudian diturunkan lagi terhadap X, ya, diintegralkan dengan batas 0 sampai X, kemudian diturunkan lagi terhadap X, maka akan kembali ke bentuk fungsi awal dengan variabelnya adalah variabel X. Ya, itu adalah bunyi dari teorema dasar kalkulus pertama. Nah, ini bisa dibuktikan dengan definisi limit ya, dengan definisi turunan, bahwa turunan dari sebuah integral FPDT, atau kita bentuk ininya kan sama dengan turunan dari fungsi X gitu kan. Nah, kita nyatakan di dalam bentuk turunan limit apa kemarin? H menuju 0 dari F besar ya. F besar X plus H dikurangi F X dibagi dengan H. Nah, kalau seperhanya kita keluarkan, ya, kalau seperhanya kita keluarkan, maka di situ akan menjadi F besar X plus H dikurangi dengan Fx. Kita sudah belajar anti turunan, di mana F besar X plus H itu adalah anti turunan dari fungsi X plus H, dan F besar X itu adalah anti turunan dari fungsi X. Oke, ini bisa kita nyatakan sebagai limit H mendekati 0 dari integral 0 sampai X plus H, ya. Kalau fungsinya bisa kita nyatakan sebagai fungsi T dengan batas 0 sampai X plus H, ya. Kemudian yang sebelah sini adalah dari batas 0 sampai X, Fx. Nah, maka di situ terbukti ya bahwa ya, kalau kita substitusikan lagi ya, maka limit H menuju 0 dari 1/H ya, ini akan menjadi limit H mendekati dari 1/H integral X. Karena ini dikurangi ya, X plus H, ya, kemudian sudah terbukti bahwa turunan dari integral 0 sampai X dt itu adalah sama dengan Fx, atau turunan dari turunan X tadi. Oke, nah ada beberapa sifat di dalam TDK 1 ini yang berhubungan dengan integral ya, sifat perbandingan, bahwa jika F dan G terintegrasikan pada selang AB, nah, dan jika fungsinya ini F selalu lebih kecil, maka integralnya juga selalu lebih kecil di selang A sampai B. Kemudian sifat keterbatasan ya, jika F terintegrasikan pada AB ya, dan jika nilai fungsi F itu berada di dalam M sampai M besar, misalnya di sini ada fungsi F. Nah, fungsi F ini selalu berada di antara selang, misalnya ini M kecil ya, dan ini M besar, tidak pernah lebih dari M besar dan tidak pernah lebih kecil dari M kecil,
maka integralnya itu akan selalu lebih besar dari M kecil dikali B min A, ya, dan lebih kecil daripada M besar dikali B min A. Kalau kita mengintegralkan dengan batas bawah A dan batas atas B. Oke, silakan dipahami. Ya, ada fungsi selalu kurang dari, integralnya juga kurang dari. Ada fungsi dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, maka pada saat dia diintegralkan, batas bawahnya adalah M kali selisih batas, dan batas atasnya adalah M besar kali selisih batas. Oke, selain dua sifat itu, ya ada juga sifat kelinearan integral tentu, bahwa jika integral tentu itu dikali dengan konstanta fungsinya, maka konstantanya bisa dikeluarkan dan diproses integralnya. Apabila ada dua fungsi ditambah, ya maka sama dengan integral fungsi pertama ditambah integral tentu fungsi kedua. Begitu juga pada saat dikurang. Ya, contoh misalnya integral 2x dikurang 5 ditambah ditambah akar x. Ketiga sifat kelinearan itu misalnya dia antara 0 dan 1. Nah, maka kita bisa 2 kali ya, integral x dx gitu kan, menggunakan sifat pertama, kemudian ini pengurangan dua buah fungsi ya, dikurangi 5 kali integral x kuadrat x gitu kan. Yang ini penjumlahan fungsi ditambah integral x bisa diproses seperti itu menggunakan aturan kelinearan. Oke, ini contoh teorema dasar kalkulus yang pertama, ya, turunan dari sebuah integral. Oke, contoh yang pertama, turunan dari integral 2 sampai X dari fungsi T pangkat 3/2 dibagi T akar T kuadrat ditambah 17. Ya, jangan bingung fungsinya. Kita ingat pada titik K1 bahwa integral yang diturunkan itu akan kembali ke fungsi awalnya. Ya, maka kita tidak usah memperhatikan batas bawahnya ya, batas konstantanya tidak berpengaruh. Ini adalah nanti sama dengan, oke, ini nanti sama dengan ya x pangkat 3/2 dibagi akar kuadrat ditambah 17. Kenapa? Karena di bahwa dasar dari integral t itu ini sudah dibuktikan di TDK 1. Nah, yang kedua. Nah, sekarang masalahnya adalah batasnya dibalik ya dari X sampai 4. Nah, untuk ini kita perlu ingat ada kemarin ya integral A sampai B X dx itu sama dengan min integral B sampai A X. Kita pakai aturan yang itu. Ini sama dengan kita mau menurunkan integral X tan kuadrat U cos U. Ya, langsung saja. Ini adalah sama dengan ya min tan kuadrat X cos X. Ya, seperti itu saja. Nah, untuk yang ketiga ya, lihat batasnya bukan variabel X, merupakan variabel X kuadrat. Nah, untuk yang seperti ini kita harus misalkan ya, misal sama dengan X kuadrat, maka itu sama dengan 2X. Nah, kita kan mau menurunkan terhadap X ya, atau bisa kita tulis ini sebagai terhadap X dari integral 1 kuadrat ya, fungsinya T min 1 dt. Nah,
kita pakai aturan rantai. Jadi kita turunkan terhadap U, integral ini, kita turunkan terhadap U integral ini, tapi karena kita menurunkan, ini ada dt ya, karena kita menurunkan terhadap U, maka dengan aturan rantai kita harus mengalihkan du per dx. Karena dt, karena kita menurunkannya terhadap U. du itu apa sih? Itu artinya d per du. Padahal kita mau menurunkan d-nya kan du per x, gitu kan? Di sini dikalikan dengan atau maka di sini ini menggunakan TDK 1 untuk yang pertama. Nah, ini pakai TDK 1, tidak masalah ya. Berarti sama dengan 3U min 1, gitu kan? du per dx-nya apa? Ya, du per dx-nya adalah sama 2. Oke, 2x. Nah, x sebenarnya nggak boleh ya, karena kita masih dalam bentuk U. Kita tulis saja dx. Sehingga hasil dari ini ya, hasil dari nomor 3 adalah sama dengan 3 Itu yang bisa kita gunakan ya dari TDK 1 untuk mencari turunan dari sebuah integral dengan batas variabel. Oke, ini latihannya silakan dikerjakan dan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun pada saat sesi tanya jawab nanti. Oke, sampai jumpa lagi.